Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Kali ini saya akan bahas kisah pesugihan tuyul. Istri harus menyusui setiap hari. Himpitan ekonomi tak jarang membuat orang berpikiran pendek. Lalu mereka tergiur ingin cepat kaya dengan cara singkat dan mudah tanpa usaha keras. Jalan pesugihan pun banyak dipilih demi meraup kekayaan dengan cara instan, seperti yang dilakukan Andi, warga Jakarta ini. Cerita horor ini dikisahkan teman Andi bernama Chris. Berikut cerita horor pesugihan yang dilakukan Andi dan istrinya hingga keduanya harus meregang nyawa. Chris mengaku sudah berteman lama dengan Andi, berasal dari daerah yang sama di Jawa Tengah. Kemudian sama-sama merantau di Jakarta dan juga bekerja di perusahaan yang sama. Rumah kontrakan keduanya juga bertetangga. Singkat cerita, sudah 5 tahun keduanya bekerja di perusahaan kontraktor tersebut. Namun suatu hari, perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan. Sudah bisa ditebak, keduanya menjadi korban PHK tempat mereka bekerja. Lalu, dari hasil uang pesangon itu, Chris memilih membeli mobil secara kredit dengan tujuan ingin membuka layanan taksi online. Sementara Andi lebih memilih membuka warung kopi tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Suatu hari, saat Chris beristirahat di rumah kontrakannya Andi tiba, keduanya terlihat obrolan panjang. Saat itu Andi mengeluh soal kondisi keluarga. Warung kopi yang ia rintis sudah mulai merugi. Sementara gaya hidup istrinya tetap glamor. Andi pun akhirnya terlilit utang dari pinjol. Kepada teman dekatnya itu, Andi akhirnya mengutarakan niatnya untuk membeli tuyul. Terang saja hal itu membuat Chris kaget. Chris terus mengingatkan Andi agar membatalkan niatnya itu. Namun rupanya himpitan ekonomi dan utang membuat Andi berpikir pendek. Tentu saja Chris pun tak bisa membendungnya. Andi mengaku niatnya ini sudah mendapat persetujuan dari istrinya. Beberapa hari kemudian, Andi meminta Chris mengantarkannya ke rumah pamannya di Klaten, Jawa Tengah. Keduanya pun lalu berangkat. Istri Andi pun terlihat ikut. Hari itu hari Kamis. Mereka memutuskan berangkat pagi hari. Selama perjalanan itu, Andi terus mengeluh soal rumah tangganya. Ia yang sebelumnya serba kecukupan, kini harus jatuh miskin. Dalam perjalanan itu, Andi juga beberapa kali mengingatkan Chris untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Singkat cerita, mereka tiba di rumah paman Andi. Rupanya niat Andi untuk memelihara tuyul pun sudah diketahui pamannya. Aneh, sang paman pun seperti tak melarang Andi atas keinginannya itu. Bahkan melalui pamannya pula Andi mengetahui banyak masalah pesugihan tuyul ini.
Andi juga sebelumnya telah diminta untuk mempersiapkan sejumlah persyaratan jika hendak memelihara tuyul, di antaranya sesajen dan sejumlah uang. Beberapa saat Andi dan istrinya, lalu Chris dan paman Andi ikut berangkat ke suatu tempat pesugihan tuyul. Perjalanan dari rumah paman Andi ke tempat itu memakan waktu sekitar 2 jam. Lalu mereka berjalan kaki di jalan setapak. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana. Terlihat kakek tua menyambut kedatangan Andi bersama rombongan. Lalu dipersilahkan masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah itu, kakek tua yang dipanggil Andi dengan sebutan guru itu menanyakan beberapa persyaratan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Setelah segalanya siap, kakek tua itu mengajak mereka ke sebuah tempat tak jauh dari rumahnya. Tempat itu disebut lereng, sebuah tempat berupa perbukitan yang dipenuhi pepohonan besar. Di lokasi itu, kakek tua itu kembali mengingatkan Andi atas niatnya. Namun, Andi sepertinya sudah yakin dengan keinginannya itu. Tiba-tiba sebuah batu besar, Andi diminta menyiapkan sesajen yang telah disiapkan. Lalu atas bimbingan kakek tua itu, Andi melakukan ritual yang hampir memakan waktu 2 jam lamanya. Tibalah waktunya, Andi kemudian diminta membuka mata. Samar-samar, satu persatu sosok makhluk menyerupai anak kecil menghampiri Andi. Entah berapa jumlahnya, Andi lupa menghitungnya. Rupanya itulah sosok tuyul yang hendak dipelihara. Sosoknya mirip anak kecil, namun memiliki raut wajah orang dewasa. Matanya sedikit besar, kemudian pada bagian daun telinga sedikit memanjang. Mereka berlarian ke sana kemari layaknya anak kecil yang sedang bermain. Setelah beberapa saat, sosok makhluk itu hanya tersisa 5 tuyul. Menurut kakek tua itu, tuyul di lokasi ini sangat banyak. Kedatangan mereka tadi bermaksud untuk melihat kecocokan. Rupanya ada 5 tuyul yang cocok dengan Andi. Kini giliran Andi yang diberi kesempatan untuk memilih. Satu persatu ia perhatikan. Andi kemudian menjatuhkan pilihannya kepada tuyul yang berada di tengah. Kakek tua itu kemudian kembali mengingatkan Andi agar memperlakukan tuyul itu layaknya anak sendiri. Jangan sekali-kali menolak keinginannya, ucap kakek tua itu. Tanpa ragu, Andi pun menyetujui permintaan kakek tua itu. Tak lama kemudian, Andi pun berpamitan. Namun, sebelum berpamitan, kakek tua itu meminta Andi tidak berhenti atau mampir di tengah perjalanan. Karena permintaan itu pula, paman Andi tidak ikut satu mobil dengan Andi. Ia lalu pulang sendiri menggunakan angkutan umum, sementara Andi pulang bertiga bersama istri dan Chris. Singkat cerita, mereka sudah tiba di Jakarta. Sebelum kembali ke rumah kontrakannya, Andi meminta Chris untuk merahasiakan semua ini. Seminggu berlalu. Chris seperti biasa disibukkan dengan usahanya sebagai sopir taksi online. Sementara Andi jarang terlihat keluar rumah. Suatu sore, Chris bertemu Andi di depan kontrakan mereka. Menurut Andi, ia masih fokus pada mengurus tuyulnya.
sesuai arahan kakek tua itu. Tuyul itu butuh seminggu untuk beradaptasi, sehingga Andi dan istrinya banyak menghabiskan waktu di dalam kamar bersama tuyul. Hanya 3 hari berlalu, ekonomi Andi dan istrinya mulai terlihat. Ia yang awalnya hanya tinggal di rumah kontrakan, kini mulai membeli rumah. 3 hari berlalu, ia kemudian membeli bangunan untuk dijadikan konveksi. Sebagian besar karyawannya ia rekrut dari kampung halaman. Seperti itulah kehidupan Andi dan istrinya. Setiap 3 hari hartanya dipastikan bertambah. Bahkan hanya 1 bulan rumah kontrakan yang ditinggali Chris pun akhirnya dibeli Andi. Bagi Chris yang mengetahui rahasia Andi mungkin tak begitu kaget dengan kekayaan Andi yang didapatkan secara tiba-tiba. Namun suatu hari, Chris sempat penasaran penghasilan yang didapat dari tuyul itu. Menurut Andi, sesuai perjanjian, tuyul akan menghasilkan uang sesuai dalam perjanjian itu. Saat perjanjian sebelumnya, Andi mengaku menyerahkan uang 5 juta, sehingga kini tuyul yang dipeliharanya menghasilkan uang sebesar 5 juta per hari. Chris pun lalu bertanya kepadanya, Andi mengenai resiko memelihara tuyul. Andi pun langsung menjawab, resiko memelihara tuyul itu adalah nyawa yang harus dipersembahkan setiap 3 bulan sekali. Jawab Andi. Mendengar jawaban Andi, sekujur tubuh Chris merasa merinding. Ia baru sadar betul, sejak perjanjian itu hingga sekarang sudah hampir memakan waktu 3 bulan. Benar saja, tak lama kemudian salah seorang karyawan konveksi milik Andi hari itu mengalami kecelakaan. Tangannya terpotong sebuah mesin hingga terputus. Darah berceceran di lokasi kejadian. Karena luka yang cukup parah, tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Bagi orang awam, kejadian itu mungkin saja dianggap kecelakaan kerja, namun tidak bagi Chris. Ia tahu betul kecelakaan itu merupakan tumbal pertama pesugihan tuyul yang dilakukan Andi. Chris saat itu sempat mengingatkan Andi soal pesugihan tuyulnya. Namun, rupanya omongan Chris itu tak digubris Andi. Andi sedikit demi sedikit mulai berubah. Tak hanya sikapnya, hartanya juga mulai berlimpah. Segala kebutuhannya yang semula serba kekurangan, kini serba kecukupan, bahkan lebih. 3 bulan berlalu, Chris mendengar kabar bahwa istri Andi mulai mengeluh kesakitan. Hal itu karena setiap hari harus menyusui tuyul, layaknya anak kecil. Keinginan tuyul itu untuk menetek di istri Andi tak cukup sekali, bisa beberapa kali dalam sehari. Suatu hari, Andi kedatangan keponakannya dari kampung halaman. Menurut Andi, keponakannya itu akan melanjutkan sekolah di Jakarta sambil bekerja di perusahaan konveksinya. Tak hanya itu, Andi pun membelikan motor sport untuk keponakannya itu. Namun hanya selang seminggu, keponakannya itu mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari motor sport yang dibelikan Andi. Lukanya cukup parah, nyawanya pun tak tertolong. Namun bagi Chris, melihat peristiwa itu tidak kaget. Ia tahu betul bahwa keponakannya Andi itu telah menjadi tumbal pesugihan tuyul. Benar saja, usai kecelakaan itu Andi mengaku sempat dendam kepada keluarga keponakannya tersebut. Untuk itu,
Andi mengaku mengiming-imingi keponakannya untuk ikut dengannya ke Jakarta. Agar keluarga keponakannya itu tidak menolak dan tak curiga, Andi berjanji akan membelikan keponakannya itu sepeda motor sport. Usaha yang dirintis Andi dan istrinya semakin maju, harganya pun terus berlimpah. Namun di balik itu seringkali muncul keanehan. Hampir setiap 3 bulan sudah dipastikan ada korban jiwa. Andi yang mulai merasa takut, lalu memutuskan pindah ke tempat yang lebih jauh. Sejak saat itu Chris tak pernah bertemu lagi dengan Andi. Hampir setahun berlalu, Chris tak pernah lagi mendengar kabar Andi dan istrinya. Lalu tiba-tiba Chris dikagetkan suara telepon dari temannya. Saat itu, ia mengabarkan Andi meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Chris sempat menemui istri Andi. Ia meminta istri Andi untuk mengembalikan tuyul itu. Apalagi sejak itu istri Andi sering mengeluh sakit pada bagian payudaranya akibat sering menyusui tuyul. Bahkan tak lama kemudian, dokter memvonis istri Andi menderita kanker payudara. Atas saran Chris, istri Andi pun berangkat ke Jawa Tengah untuk mengembalikan tuyul kepada kakek tua itu. Namun, kakek tua itu juga sempat mengingatkan, jika tuyul itu dikembalikan, maka harga kekayaan yang selama ini dimiliki Andi dan istrinya akan ikut habis. Istri Andi pun menyanggupi. Benar saja, hanya selang 2 hari sejak istri Andi mengembalikan tuyul itu, pabrik konveksi miliknya harus terbakar. Satu persatu hartanya habis untuk berobat dirinya. Bahkan tak lama kemudian, istri Andi pun meninggal dunia karena kanker payudara yang dideritanya sudah cukup parah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.